sebelum kesini habis dari mana aja nih? Habis makan tadi. Habis Pulang les itu. pulang les sekolah. Habis mandi, Bu. Oh, habis mandi. Habis makan tuh nyampak Pak Kumis. iya. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk datang mengikuti kegiatan hari ini. Nah, teman-teman udah pada tahu belum kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini? Belum. Oke, jadi sedikit Ibu jelaskan. Jadi kegiatan yang kita lakukan hari ini yaitu kegiatan konseling kelompok. Di mana di sini konseling kelompok adalah suatu layanan bimbingan dan konseling di mana di dalamnya itu kita nanti memecahkan masalah dari masing-masing individu atau anggota kelompok secara bersama-sama atau menggunakan atau memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, agar kegiatan kita juga diberi kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, teman-teman juga di sini perlu tahu, nanti teman-teman kalau ada yang ingin diceritakan, Oke teman-teman, di sini juga teman-teman perlu tahu ya bahwa di dalam kelompok ini nanti teman-teman nggak perlu khawatir kalau apapun yang teman-teman nanti ceritakan atau teman-teman ungkapkan dengan masalah-masalah yang sedang dialami saat ini, jangan khawatir. Di sini dalam kelompok ini hanya kita yang tahu dengan apa yang kita lakukan di dalam kelompok ini. Jangan sampai keluar dari kelompok kita di sini. Terus yang kedua, teman-teman juga harus tahu jika nanti teman-teman ada yang menceritakan masalahnya, ada yang berkenan, dimohon untuk teman-teman yang lain bisa memberi pendapat dengan mengangkat tangannya terlebih dahulu dan tidak memotong pembicaraan atau obrolan teman-teman yang memberi tanggapan. Nah, yang ketiga itu teman-teman juga perlu tahu di sini teman-teman nanti Ibu harap bisa secara terbuka, secara jujur dan sukarela dalam menceritakan masalah yang sedang dialami. Nah, di sini teman-teman sudah pada paham kan? Sudah, Bu. Terima kasih. Apa lagi? Gue emang perkenalan belum Iya, perkenalan. Oke, teman-teman di sini udah pada kenal belum? Belum. Kita lakukan perkenalan dulu ya. Perkenalannya pakai lagu dan tepuk tangan. Jadi perkenalannya Ibu praktekkan ya. Perkenalannya seperti ini. Seperti ini ya. Nama saya Yati, saya dari Medan. Kamu siapa? Ayo berkenalan. Seperti itu, nanti teman-teman lanjutin yang ini. Ya. Oke, dimulai dari mana dulu nih? Ibu udah, ayo dimulai dari Ibu aja nggak? Ibu. Oh iya, maksudnya Kira muternya. ya muternya nanti di kesini. Oke, Ibu mulai ya. Tadi teman-teman kita lakukan perkenalan dulu ya. Jadi Ibu mulai. Tepuk tangan sambil nyanyi nama, asal, yaitu nanti. Sambil sama-sama tepuk tangan juga. Oke, saya mulai ya. Nama saya Yati, saya dari Medan. Kamu siapa? Ayo berkenalan. Nama saya Helen, aku dari Depok. Apa ya dong? Kamu siapa? Ayo berkenalan. Nama saya Sadika, hobi saya mancing. Kamu siapa? Ayo berkenalan. Nama saya Celin, asal Celin. Sherlyn, barang lanjut. Celin. Hah? Celin. Jelin. Oh iya. Oke, Jelin. Nama saya Nama saya Celin, asal dari Demak. Kamu siapa?
kegiatan kita supaya lebih efektif lagi, kita buat kesepakatan waktu dulu ya teman-teman, supaya kegiatan kita lebih efektif lagi. Teman-teman mau berapa menit untuk kedepannya? Ya, 30 menit. 30 menit. Setuju. Setuju. 30 menit. Setuju. Oke, 30 menit. Jadi sepakat ya, kedepannya kita akan dalam kegiatan ini kita lakukan konseling kelompok dalam waktu 30 menit. Oke, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa teman-teman di sini yang berkenan menceritakan masalahnya secara terbuka dan sukarela, Ibu persilahkan. Iya, silakan Mbak Bulan. Jadi masalah saya itu di sini saya suka banget waktu Bu kalau nonton drakor kadang sampai pagi gitu. Oke, nggak ingat waktu kalau sudah nonton drakor. Berarti tidak bisa membagi waktu. Kamu percaya diri aja. Terus kamu bilang ada lagi. Oh, ada lagi? Saya Ya, silakan. kalau permasalahan yang sedang saya alami saat ini itu kurang percaya diri. Iya, kurang percaya diri. Ada lagi teman-teman? Saya tuh akhir-akhir ini susah tidur. Bisa tidur. Oke. Saya Bu, nafsu makannya berkurang. Nafsu makan berkurang. Oke, teman-teman sudah berkenan tadi mengungkapkan masalah-masalah yang sedang dialami saat ini. Nah, kita buat kesepakatan dulu masalah siapa yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, Masalah dari Mbak Cia. Sadika namanya Sadika. Oh iya, maaf Dika. Ya, bagaimana dengan Mbak Sadika? Apakah berkenan untuk menceritakan? Oke. Nah, untuk teman-teman yang lain yang sudah tadi mengungkapkan masalah-masalah yang sedang dihadapi, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas satu permasalahan saja, dan untuk permasalahan-permasalahan teman-teman yang lain kita bahas minggu depan atau pertemuan berikutnya. Oke, Mbak Sadika. Mbak Sadika bisa Mbak Sadika menceritakan secara detail masalah yang Mbak Sadika alami saat ini, supaya juga teman-teman di sini nanti bisa mengerti dan menanggapi masalah yang sedang Mbak Dika hadapi. Sadika. Iya, ya, jadi saya mempunyai permasalahan kurang percaya diri. Maksudnya tuh dalam artian kayak aku mempersiapkan masalah gue kayak masalah Penampilan atau apa sih? insecure gitu. Oh ya, insecure. Jadi lebih kayak insecure lihat teman-teman. Saya kan di sini kuliah ya Mbak. Iya. Jadi dari teman-teman juga dari beberapa kota kan sih, akhirnya kayak ada beberapa kayak misal gerombolan, ayo pergi sini beli ini, terus kayak saya merasa insecure, dia kok bisa ya penampilannya sebagus itu. Oh, jadi permasalahan Mbak Sadikah di sini itu insecure atau kurang percaya diri. Tadi Mbak Sadikah ini kurang percaya dirinya dari segi penampilan. Oh, dari segi penampilan. Segi penampilan dan segi tubuh juga. Oh, segitu juga. Oke, teman-teman, jika ada yang ingin menanggapi, saya persilahkan. Oke, silakan. Izin bertanya Mbak Sadika. Ya Mbak Iya, Sadika. namanya Mbak Sadika. Jadi Mbak Sadika itu punya rasa maksudnya mengalami perasaan tersebut kayak insecure dan ngerasa kayak kurang percaya diri sama penampilan itu sejak kapan, kalau boleh tahu? Iya, jadi sejak saya berkuliah. Sekarang saya sudah semester 4. Iya, saya mulai insecure itu sejak kuliah ya. Jadi sekarang saya sudah semester 3 ya, hampir 1,5 tahun lah
saya kayak merasa seperti itu. Oke, ada lagi? Eh, kan udah 1,5 tahun ya Mbak Sadika ngerasa insecure dan mengalami perasaan tersebut kayak, tapi kadang Mbak Sadika tahu nggak pemicu rasa tersebut muncul dalam diri Mbak Sadika itu apa Pemicunya pemicunya karena ya itu teman-teman itu penampilannya oke, terus juga badannya tuh bagus-bagus gitu loh, jadi kayak merasa beban dari diri saya kayak gitu. Jadi kalau misal kayak kumpul-kumpul juga tuh lebih kayak kadang sering nolak juga sih karena malu juga kayak gitu. Oke, teman-teman masih ada lagi? Ya, silakan. Saya mau bertanya, Bu. Jadi Mbak Sadika ini kan insecure ya. Terus apa faktornya tuh, apa cuma dari penampilan sama bentuk badan doang, atau ada faktor yang lainnya yang membuat Mbak Sadika insecure? Ya itu aja sih Mbak, lebih ke penampilan sama tubuh aja. Iya sih. Aku nggak menanggapi nanti. Oh, iya, jadi permasalahan Mbak Jian di sini itu dia Sadika tadi ini dari cerita yang Mbak Sadika ceritakan tadi itu masalah yang sedang dihadapi itu sekarang, yaitu kurang percaya diri dari segi penampilan, segi badan. Iya. Dan mulai kurang percaya diri itu mulai dari semester 3 ya. Iya. Semester 3. Nah, Mbak Sadika ini ketika Mbak Sadika merasa insecure seperti itu, Mbak Sadika pernah melakukan hal apa untuk gimana untuk tidak berpikir untuk insecure sama teman-teman seperti itu? Nah itu tuh saya masih bingung caranya gimana. Iya. Soalnya udah hampir 1,5 tahun kayak hidup beban karena kayak misal gimana sih, nggak nyaman gitu loh Bu. Kalau misal diajak jalan atau gimana gitu, nanti sempet mesti kepikiran kayak malu, insecure gitu, teman-temannya kayak gitu semua. Tapi sebelumnya Bajian, teman-teman Bajian itu sebelumnya Mbak Sadika udah pernah mendengar dari teman-teman itu bahwa penampilan Mbak Sadika ini nggak jelek banget gini terus Mbak Sadika langsung mendengar gitu kan, makanya Mbak Sadika merasa insecure sampai sekarang. Kayak gitu belum pernah sih Bu. Belum pernah. Oke. Oke, teman-teman masih ada yang mau? Oke, silakan. kan tadi Mbak Sadika bilang ternyata belum pernah dengar langsung kan kata-kata tersebut keluar dari mulut teman-teman Mbak Sadika, tapi kenapa Mbak Sadika kayak harus merasa insecure, maksudnya insecure sama ketika kumpul sama teman-teman gitu? Ya mungkin ya karena faktor gimana ya, lingkungannya aja seperti itu. Terus kayak kita nggak mikir, kayak merasa mungkin karena pikiran saya kayak gitu ya, jadi kayak merasa beda dari yang lain gitu loh. Itu jadi kayak tiba-tiba muncul aja kayak pemikiran malu gitu. Jadi memang saat ini sampai sekarang juga belum ada yang apa namanya, kayak misal ngomentarin langsung seperti itu. Cuma kayak mungkin bilang kayak masalah badan kan udah lumrah, udah wajar lah kayak gitu. Cuma kayak penampilan atau apa gitu juga. Oke, teman-teman masih ada lagi? Berarti Mbak Sadika ini sering overthinking gitu ya, sering berpikiran negatif Ya, atau gimana? lebih bisa jadi sih, bisa dikatakan seperti itu sih Mbak. Banyak ketakutan pasti ya, kayak takut nek teman-temanmu tuh nggak nyaman nek kamu pakai baju itu, terus takut juga kalau diomongin gayamu gitu. Iya gitu Mbak. Saya. Tapi sejauh ini teman-temannya Mbak Sadika itu masih
nggak ngebully ibarat kata kasar gitu kan Mbak? Enggak sih Mbak. Mungkin ya Ya mungkin bisa dikurang-kurangin pemikiran negatif yang tiba-tiba muncul gitu loh Mbak. Kan dari teman-temannya Mbak Sadika juga belum pernah apa ya menyenggol istilahnya ngatain gitu secara langsung. Jadi mungkin masalah itu muncul ya karena pemikiran Mbaknya aja yang terlalu berlebihan. Oke teman-teman, kita lakukan ice breaking dulu ya. Sepertinya teman-teman juga kurang semangat, udah pada lemes. Oke, kita lakukan ice breaking tepuk semangat. Teman-teman udah pada tahu kan tepuk semangat seperti apa? Belum. Nah, ibu praktikkan ya. Jadi kita itu tepuk semangat. Semangat seperti ini. Tepuk semangat. 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 Teman-teman udah pada tahu kan? Kita lakukan 3 kali ya. Boleh kan? boleh. Oke. 10 kali juga aja Pak. 10 kali. Oke, kita lakukan ice breakingnya. Tepuk semangat. 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 Lagi? Oke. Tepuk semangat. 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 Oke, tadi teman-teman sudah memberikan tanggapan. Nah, dari cerita Mbak Sadika tadi bahwa Sadika di sini kamu sekarang ingin apa sih? Ingin tidak memikirkan overthinking gitu. Ya. Supaya tidak overthinking. Jadi dari cerita Mbak Sadika tadi ke Mbak Sadika ini masalahnya kurang percaya diri, yaitu insecure. Nah, di sini Mbak Sadika menginginkan pikiran-pikiran tersebut atau pikiran overthinking tadi itu dihilangkan supaya bisa percaya diri seperti itu. Oke teman-teman, bagi yang ingin berpendapat tentang masalah dari Mbak Sadika ini, persilakan. Iya silakan. Jadi menurut saya izin memberikan masukan kepada Mbak Sadika. Jadi menurut saya untuk Mbak Sadika kedepannya itu boleh nggak sih ngomong itu? Iya. Untuk Mbak Sadika kedepannya itu mending Mbak Sadika harus banyak-banyakin berpikir positif. Jadi kayak tadi kan Mbak Sadika ngomong sendiri, teman-teman juga nggak pernah ada yang mempermasalahin tentang kekhawatiran Mbak Sadika yang Mbak Sadika selalu overthinkingkan itu. Jadi bahwa sebenarnya lingkungan Mbak Sadika itu udah nerima full Mbak Sadika seperti itu adanya dan mereka senang adanya Mbak Sadika. Jadi sebenarnya Mbak Sadika itu overthinking karena kekhawatirannya sendiri ya Bu. Jadi menurut saya Mbak Sadika harus kayak lebih self love, lebih banyak harus sayang sama diri sendiri sih. Soalnya kalau kenapa saya bilang harus sayang dulu sama diri sendiri, kalau kita udah sayang sama diri sendiri tuh pasti kita selalu bawaannya positif terus buat diri sendiri. Jadi nggak ada tuh kayak yang namanya overthinking, ngerasa insecure sama penampilan, insecure sama teman-teman padahal teman-temannya nggak ngomongin ataupun nggak kayak sampai ngejauhin gitu kurang lebihnya. Oke, terima kasih Mbak Bulan. Ada lagi teman-teman? Ya setuju sama Mbak Wulan sih Bu. Terus kayak teman-temannya Mbak Sadika aja bisa menerima Mbak Sadika dengan apa adanya Mbak Sadika gitu. Kenapa diri sendiri nggak bisa menerima apa ya bentukan terus gaya berpakaian Mbak Sadika gitu. Jadi ya harus lebih menerima lagi gitu. Udah. Oke, dari pendapat dari teman-teman tadi, ibu juga setuju bahwa Mbak Sadika juga tidak perlu overthinking atau memikirkan negatif tentang dia penampilannya, seperti memikirkan teman-teman aku ngecek aku nih, teman-teman aku cerain aku nih, jangan seperti itu. Nah, dari pendapat teman-teman tadi, Mbak Sadika ini kedepannya mau melakukan apa untuk mengatasi permasalahan yang Mbak Sadika hadapi saat ini? Nah, tadi sudah ada gambaran sedikit ya Bu
atas masukan-masukan dari teman, saya mengambil kesimpulan tuh jadi kita lebih harus mencintai diri sendiri. Terus kita juga harus jangan berpikiran bahwa depan kita aja menerima kamu apa adanya, kenapa kamu berpikiran seperti itu. Jadi kayak merubah pola pikir aja sih, jadi nggak overthinking seperti itu. Ya, yang lebih intinya tuh lebih sayang pada diri sendiri, tidak membebankan yang seperti hal seperti itu kan membebankan diri sendiri, jadi kayak nggak penting untuk dipikirkan gitu. Oke, teman-teman, kita buat game terlebih dahulu ya sebelum kita mengakhiri kegiatan kita. Nah, gamenya itu menyambung kata. Contohnya nih, ibu bilang pisang, kan kata akhirnya itu ang. Berarti contohnya angsa, seperti itu, kayak menyambung kata. Teman-teman paham kan? Oke. Kita buat 2 kelompok. Ini kelompok, namamu siapa? Bulan. Oke, di sini kelompok Bulan sama Jelly, di sini Mbak Helen sama Sadika. Oke, nanti ini ada hukumannya loh ya. Iya. Nanti hukumannya yang membuat hukumannya itu pemenang dari gamenya. Oke, kita mulai ya. Ya. Tidur. Durian. Angsa. Durian. Salut. Udah 1-0 loh ya, salah. Durian. Angsa. Salut. Lutut. Tumit. Tikus. Kusir. 1, 2, Kusir. 1. Sirsak. Hah? Kusirsak. Kusir. Kusir. Saya tahu. Kusir. Sir. Oh, sirsak. Saku. Saku. Kuku. Kumbang. Kuping. Kuping. Ngantuk. Tukang. Hah? Tukang. Tukang kangkung. Tukang. Kung. Kung. 1, 2. Kumbang. Kun. Udah. 1-0. Oke, kita. Orang tadi dia ngantuk. Ambilnya 2. Kangkung. Umpil. Tahu. Oke. Unggas. 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 Oke, kita buat kata dari bangun. Unggas. Unggas bareng. Unggas. Salah lain kata. Jangan bangun. Korok nih tentunya PK nih. Kata dari tempe. Pelit. 1, Pelit. 2, Pelit. 2,5. 3. 1. Oke, 1 kali lagi ya. Biar sama. Cuma dulu. Terus. Kata dari makan. Kangkung. Makan. Kangkung. Kangkung gas. Gas LPG. Itu bisa gak sih? Enggak, Berarti kayak ganti kata nih. Kangkung. Kangkung gas. Gasing. Gasing. Ngapain? Ngantuk. Inggris. Risol. 1. Sholat. Latah. 1. Lagu. Hujan. Jantung. Kan hujan jantung. Hujan. Enggak. Hujan jantung. Tung ya. Oh iya. 1, Tunggu. 2. Benar tunggu. Gulai. Gulai. Lay. Masa lay. Ayo, 1. Laylatun. 2. Kata
sedekah. Ya Oke, nyanyi. hukumannya silakan yang bagi yang pemenang memberikan hukuman. Nyanyi ke puncak-puncak gunung. Naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Oke, kita lakukan tepuk semangat lagi, boleh? Boleh. Oke, tepuk semangat. 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 Ya teman-teman, setelah kita melakukan kegiatan ini, Ibu ingin mendengarkan kesan-kesan dari teman-teman sekalian. Dimulai dari siapa dulu nih? Saya Bu, Iya, pesan silakan. saya alhamdulillah senang ya Bu bisa dibantu sama teman-teman permasalahan yang saya hadapi, terus juga bisa tambah kenalan, tambah teman, tambah pengalaman, bisa berinteraksi di depan banyak orang juga. Menurut saya ini udah banyak seperti itu. Ya. Kesan dan pesannya itu pasti seneng ya Bu. Yang pertama bisa dapat teman baru, kenalan baru dari berbagai daerah, terus kayak tahu ternyata cara menyelesaikan masalah tersebut tuh harus kayak gini dan kita bisa speak up juga, ngasih pendapat, ngasih masukan ke teman yang punya masalah seperti itu. Ya silakan. Kesannya ya senang dapat teman baru, dapat wawasan baru. Oh ternyata begini ya konseling kelompok gitu. Happy sih Bu, kita bisa sharing-sharing, diskusi, terus kayak nyelesain masalah bersama. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini sampai akhir dan sesuai dengan kesepakatan waktu kita tadi 30 menit. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang tadi yang teman-teman sudah menceritakan masalahnya, kita buat kesepakatan waktu untuk minggu depan mau kapan melakukan konseling kelompoknya lagi. Minggu depan. Oke, sepakat ya, minggu Iya. depan di jam yang sama dan tempat yang sama. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.